fasilitas yang sama untuk disabilitas di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya kita harus bisa memfasilitasi semua kebutuhan disabilitas di Banjarnegara. Mengenai bagaimana di pelayanan publik disediakan kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan dibutuhkan, diperlukan untuk penyandang disabilitas, seperti menyediakan layanan untuk step kon yang bisa berjalan untuk menunjukkan sebagai penunjuk arah orang bisa berjalan untuk sampai dengan ke titik yang dia butuhkan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan penyandang disabilitas, serta memastikan pelayanan publik bisa dilakukan secara setara sehingga mereka yang membutuhkan kebutuhan itu bisa terpenuhi secara baik. Yang kedua, dalam proses penentuan proses perizinan juga harus ada bimbingan bagi mereka yang membutuhkan bantuan bagi penyandang disabilitas sehingga kesetaraan itu bisa tercapai di Banjarnegara. Pelayanan yang inklusif tidak membeda-bedakan akan bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Banjarnya. Tentunya itu akan membutuhkan biaya yang akan timbul. Saya kira tidak akan menjadi suatu permasalahan ketika kita memberikan sarana prasarana yang bisa memfasilitasi teman-teman dengan kebutuhan khusus. Mas Fahmi menambahkan. Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa kami berdua akan membuat sebuah warung aspirasi atau kulak masalah untuk masyarakat di Banjarnegara, tentunya di 20 kecamatan. Itu. Terima kasih. Ya, warung masalah tadi juga akan mengakomodir kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Tentu tidak membedakan siapa suaranya yang paling keras itu yang bisa menyuarakan, tidak. Tapi semua penyandang disabilitas juga berkesempatan untuk menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, jaminan itu harus kita tingkatkan. Saat ini sudah mulai diadakan di fasilitas pelayanan publik yang ada di Banjarnegara, tapi masih perlu kita tingkatkan. Membangunnya gampang, yang menjadi permasalahan adalah pemeliharaannya. Kadang kita lupa pemeliharaan terhadap apa yang sudah kita lakukan, lupa menyediakan anggaran pemeliharaan, yang akhirnya akan melupakan penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka tidak bisa terwakilkan dalam mendapatkan pelayanan publik yang ada di Banjarnegara. Terima kasih. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silahkan untuk paslon nomor urut 2 dapat memberikan respon atau jawaban. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Selain sarana dan prasarana untuk disabilitas yang harus kita penuhi dan kita memfasilitasi juga terhadap apa yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, kami akan hadir dengan memberlakukan kartu prioritas untuk penyandang disabilitas, dan kami juga melakukan fasilitas jemput bola agar penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, disabilitas tentu mempunyai keterbatasan, tapi mereka memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan di Banjarnegara, mempunyai hak sama dengan kita yang tidak ada masalah. Sehingga tentu harus kita fasilitasi betul, kita pastikan tidak hanya pelayanan sosial dasar, juga hak-hak politik, hak-hak perekonomian dan seterusnya, semua kebijakan mereka juga harus mendapatkan. Terima kasih, waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon. Waktu 1 menit dari saat berbicara. Ya, kita memang kadang sudah menyediakan tempat prioritas, cuma kadang kita lupa menyadarkan teman-teman yang tidak mempunyai teman-teman yang dalam kondisi yang normal. Mereka juga harus dipahamkan untuk bisa memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, ruang tunggu prioritas, toilet untuk disabel. Kadang-kadang pelan justru banyak digunakan oleh mereka-mereka yang tidak berkebutuhan khusus, sehingga edukasi perlu kita lakukan kepada semua elemen masyarakat bahwa kita kedudukannya adalah setara. Dengan kesetaraan, dengan tidak membeda-bedakan, ke depan Banjarnegara pasti akan menjadi kabupaten yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Waktu masih tersedia, ada tambahan? Cukup.
Oke, terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa, selanjutnya giliran pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan kepada perwakilan panelis untuk mengambil satu undian pertanyaan dari Fishbowl.